Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai modul 1.4 ini, yang terakhir adalah aksi nyata budaya positif, di mana saya sebagai guru penggerak satu-satunya dari SD ini akan menyampaikan apa yang telah saya terima pada saat pendidikan di calon guru penggerak. Untuk aksi nyata budaya positif ini sebenarnya sangat banyak sekali materi yang harus saya sampaikan, tetapi untuk penyampaian materi ini mungkin saya akan mengambil poin-poinnya saja, di mana nanti apabila ada yang bertanya tentang pelaksanaan pembelajaran nanti bisa bertanya jawab pada acara keempat setelah penyampaian materi ini. Mari kita mulai tentang budaya positif ini. Yang pertama kita merujuk kepada pendidikan nasional. Saya ambil sebagai pendapat dari Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan sejak zaman kolonial di Indonesia.
tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada manusia kepada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di mana kita sebagai pendidik di sini ini tidak mengajarkan hal-hal yang selama ini sesuai dengan kurikulum, tetapi kita itu ngomong. Dalam arti ngomong ini adalah menuntun, di mana menuntun itu apa yang ada di dalam diri anak didik kita, yang ada dalam murid kita itu sudah ada sebenarnya kekuatan sesuai dengan kekuatan diri pribadi masing-masing anak itu. Jadi kita itu sebagai pendidik tinggal menuntun, tinggal ngomong ke arah mana anak-anak itu akan dibawa. Jadi tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi adalah hanya menuntun kita mengikuti alur dari kemampuan masing-masing anak tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi setiap anak itu tidak mempunyai kemampuan yang sama. Jadi kita harus memahami kondisi masing-masing murid-murid kita. Kemudian penilaian dari Ki Hajar Dewantara dalam pandangan tujuan pendidikan itu adalah memajukan bangsa secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan etnis, agama, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi maupun status sosial, serta didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan sejati. Hal ini dikarenakan zaman kolonial itu adalah yang bisa mengenyam pendidikan itu hanya orang-orang yang elit, hanya para pemimpin, anak-anak pemimpin, hanya keturunan dari kolonial Belanda. Tetapi menurut pandangan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional, pendidikan itu harus dimajukan secara menyeluruh tanpa ada perbedaan. Jadi seorang pribumi itu juga harus bisa mengenyam pendidikan. Dari tujuan pendidikan tersebut, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara saya ambil ada 3. Yang pertama adalah menuntun, yang kedua dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta saya menambahkan yang ketiga adalah budi pekerti, di mana menuntun tadi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa menuntun itu dalam proses anak-anak diberi kebebasan belajar. Dan pamong sebagai guru, yaitu guru dapat memberi tuntunan agar arahan agar tidak kehilangan kendali. Jadi anak yang sudah mempunyai kemampuan dari dalam dirinya itu tinggal kita tuntun, tinggal kita arahkan sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Sehingga seorang guru itu mampu memberikan tuntunan yang baik agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar selama dalam kehidupannya. Kemudian untuk kodrat alam dan kodrat zaman, untuk kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan lingkungan alam tempat mereka berada, lingkungan alam tempat anak-anak tinggal. Untuk lingkungan kodrat alam, Bapak Ibu bisa pahami, kita di Desa Wonokeling itu ada 3 SD. Dari ketiga SD itu kita bisa membandingkan antara SD 1 dan SD 2 itu ada perbedaan, maupun SD 3 itu ada perbedaan karena masing-masing alam, walaupun dalam satu desa itu kehidupannya sudah ada perbedaan. Jadi dari SD Wonokeling 1 maupun SD Wonokeling 2 itu sudah mempunyai perbedaan. Coba panjenengan di dalam kelas itu bisa membandingkan itu. Jadi Wonokeling 1 itu pemahaman tentang pendidikannya jauh lebih mengerti, jauh lebih memahami, jauh lebih paham. Tetapi kalau Wonokeling 2 bruk mabruk ke guru, nah itu orang tuanya sudah merantau, semuanya diserahkan kepada guru. Namun demikian kita
sebagai pengganti orang tua di sekolah harus mau tidak mau menerima amanah yang diberikan orang tuanya anak-anak tersebut. Nggih. Ngoten Bapak Ibu? Yang ketiga adalah budi pekerti. Sebenarnya budi pekerti itu sudah melekat pada anak sejak dari lingkungan keluarga, di mana di dalam lingkungan keluarga itu anak-anak sudah dididik oleh orang tuanya budi pekerti yang baik. Hanya sampai di lingkungan sekolah, pada masa sekolah, anak-anak itu sudah membawa budi pekerti dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat itu, sehingga budi pekerti yang baik itu akan diterapkan di dalam sekolah tersebut sesuai dengan kemampuan anak tersebut masing-masing. Kemudian semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama ing ngarsa Tulodo, yang kedua ing Madya Manungkarsa, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Untuk ing ngarsa Tulodo, kita sebagai seorang pendidik di depan kita harus menjadi contoh yang baik, di mana kita memberi contoh yang baik kepada murid-murid kita di sekolah dengan cara sikap kita yang baik. Misalnya, kita menjadi contoh yang baik seperti kita berangkat sekolah saja. Mohon maaf Bapak Ibu, kita berangkat sekolah, sampai di sekolah kita ada absen. Nah, absen itu sebelum jam 7. Jadi sebaiknya kita datang itu sebelum jam 7. Begitu pula anak-anak kita, murid-murid kita datang sekolah juga sebelum bel berbunyi. Jadi bila anak-anak itu sudah melihat, oh Bapak Ibu guru ini datangnya sebelum jam 7, aku ya tak elu-elu sebelum jam 7 wis tekan sekolah. Nah seperti itu, kita harus menjadi contoh yang baik di depan anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah ing Madya Manungkarsa. Ing Madya Manungkarsa itu di tengah-tengah anak-anak kita harus bisa membangun semangat. Kita harus bisa membangun motivasi belajar anak sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing anak tersebut. Jadi anak-anak mempunyai, kita sebagai pendidik itu mengerti kemampuan masing-masing anak itu seperti ini. Si A kemampuannya di sini, si B kemampuan di sini. Jadi kita sebagai guru itu di dalam kelas bisa mendukung anak-anak, bisa memberi motivasi kepada anak-anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak-anak tersebut. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani itu di belakang kita memberi dorongan, mendorong anak-anak untuk selalu maju. Bila ada anak-anak yang kira-kira malas, kita dekati. Kenapa? Ada masalah apa? Kita tanya, kita dekati sehingga kita memahami apa yang sedang dialami oleh anak-anak tersebut. Jadi kita sebagai pendidik harus mau mendukung, mendorong anak-anak untuk lebih semangat, untuk lebih maju dalam belajar. Kemudian kita menuju ke budaya positif. Yang pertama adalah budaya positif itu dari pengertian budaya adalah suatu kebiasaan. Budaya itu suatu kebiasaan yang dilakukan dan itu sudah terbiasa dilakukan. Nah, budaya positif adalah suatu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid menjadi jiwa yang kritis, penuh hormat, berkarakter baik dan mempunyai tanggung jawab. Dengan budaya positif tersebut diharapkan anak-anak bisa menjadi murid yang berjiwa kritis, penuh hormat, saling menghargai, saling bersikap sopan dan santun kepada sesama, kepada orang lain, mempunyai karakter yang baik, serta mempunyai tanggung jawab sebagai seorang siswa. Itu. Dari budaya positif ini yang akan kami diseminasikan secara gamblang ada 7 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7
segitiga restitusi. Dari sini, yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma dalam belajar. Coba Bapak Ibu perhatikan, tangan kita mempraktekkan tangan kita menggenggam. Kita bayangkan tangan kita yang menggenggam itu ada di dalamnya ada barang yang sangat berharga. Ada barang yang sangat berharga di mana barang itu sangat kita perlukan, sangat kita kita iman-iman apa ya? Sangat kita sayangi, mau tidak mau ini sangat saya pertahankan. Tetapi di sisi lain, teman Anda, di samping Anda, itu ingin merebut benda yang panjenengan genggam ini dengan cara apapun, baik dengan pukulan, baik dengan bujukan, baik dengan berkelahi tersebut. Nah, itu. Nah, genggaman tangan panjenengan yang kuat karena mempertahankan barang yang panjenengan genggam tersebut, itu nanti apakah bila diminta oleh teman panjenengan itu akan panjenengan berikan atau tidak? Mboten nggih Pak. Tapi kita gantung orangnya, lalu temannya baik. Nah, itu dari situ kalau panjenengan tidak memberikan karena itu panjenengan sangat sayang dengan barang yang panjenengan genggam itu, apakah panjenengan berdua akan sama-sama melepaskan genggaman ini? Dan pertanyaan yang ketiga adalah siapa yang akan mengendalikan genggaman ini? Yang pertama tadi sudah dijawab oleh Pak Sigit, tidak akan dilepas. Terus yang kedua, apakah panjenengan yang menggenggam itu dengan teman Anda akan benar-benar berusaha melepasnya? Pak Sigit bersikukuh tidak, karena sangat sayangnya nih Pak. Itu. Kemudian siapa yang akan mengontrol dari genggaman itu tadi? Diri sendiri itu. Ya itu sampai di situ makanya diri sendiri. Benar. Jadi di sini ada eksperimen coba buka itu bahwa Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan di sini. Nah, di sini nanti tujuannya itu siapa yang akan mengendalikan genggaman tangan itu tadi. Sudah panjenengan jawab ya diri sendiri. Nah, dari situ maka perubahan paradigma belajar ini banyak sekali teori-teori yang akan kita pelajari tentang teori kontrol. Yang pertama adalah seorang psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glasser menyatakan bahwa teorinya itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi guru mengontrol murid, di mana pada teori ini kita sebagai pendidik tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi genggaman tangan tadi kalau bukan kita yang ingin melepaskan, orang lain tidak punya berhak untuk memaksa. Jadi dipaksa bagaimanapun tidak berhasil. Itu. Hal itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Itu jadi
diri pribadi murid tersebut mulai mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif atau bujukan dan bermanfaat, di mana segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi yang kedua, tahap yang kedua tadi, apabila murid tersebut itu menerima bujukan, berarti murid tersebut akan bergantung kepada yang membujuk tadi. Itu maksudnya seperti itu. Selanjutnya, ilusi selanjutnya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, di mana ilusi ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Misalnya ada pelanggaran, anak yang melanggar dituturi guru nih, nanti anak ini merasa, oh aku ini mau salah, itu merasa bersalah. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif seperti itu. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengendalikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya suara halus itu, Mas, kok setiap hari terlambat, kenapa? Nah, itu dengan suara halus, mungkin anak-anak merasa bersalah. Iya ya, dalam hatinya anak itu terus bilang, iya ya, kok aku terlambat terus. Dan dia sudah mulai merasa bersalah. Apabila gurunya itu akan nuturine dengan suara yang halus, berbeda dengan suara, kenapa kamu kok terlambat setiap hari? Itu kan beda, sudah berbeda. Tekanan suaranya itu sudah berbeda. Selanjutnya, ilusi selanjutnya itu bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, di mana banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Anak itu bisa dipaksa, dan anak tersebut dengan paksaan tersebut bisa melakukan yang baik, lebih baik lagi, selama ada perubahan, kemajuan yang lebih baik yang dilihat dari pengukuran kinerja. Kemarin misalnya terlambat jam 7:30 misalnya terlambat, terus sudah diberitahu hari berikutnya masih terlambat, tetapi ada kemajuan, terlambat itu tidak terlalu banyak, 5 menit. Nah itu ada kemajuan, jadi ada pengukuran kinerja oleh guru. Nah dari sini ada pertanyaan, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Profile. Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi apabila ingin kemajuan, maka perlahan-lahan kita merubah sikap yang lebih baik, sikap yang lebih maju untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, dari sini teori tersebut bisa kita bandingkan dari stimulus respon. Nanti kita bandingkan dengan kenyataan dari teori kontrol, di mana contohnya yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, anggapannya seperti itu. Tetapi kenyataannya pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi kenyataannya pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, di mana kenyataannya semua perilaku itu sebenarnya mempunyai tujuan. Baik perilaku buruk maupun perilaku yang tidak baik itu semuanya mempunyai tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, diri sendiri saja. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi tadi sudah dinyatakan bahwa yang mengontrol diri sendiri itu ya diri sendirinya itu sendiri. Kemudian memaksa ada pada saat bujukan gagal. Di kenyataannya di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, kenyataannya model berpikir itu menang-menang. Yang kedua adalah disiplin positif. Makna dari disiplin positif itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana kepatuhan ini cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Misalnya maksudnya kalau anak itu tidak disiplin, berarti kira-kira nanti tidak nyamannya apa? Perkiraan mendapat hukuman dari guru, misalnya seperti itu. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin tersebut, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu yang merdeka, suasana yang merdeka. Maksudnya, yang mendisiplinkan kita itu diri kita sendiri. Agar di situ ada kemerdekaan yang kuat, kemerdekaan dengan disiplin yang kuat. Nah, apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka di atas kita ada penguasa. Jadi penguasa wajib untuk mendisiplin diri kita. Jadi itu seperti kita seorang guru pendidik. Apabila kita tidak bisa melakukan disiplin diri, maka ya siapa penguasa kita? Kepala sekolah mungkin yang mendisiplin didikan kita. Seperti itu. Kemudian definisi merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika itu jarwanya noranong lepase pangreh ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga, di mana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam diri anak sendiri, kemauan dari hati anak sendiri. Tapi kalau ekstrinsik itu ada dorongan dari pihak luar. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dari sini banyak sekali ahli-ahli yang menyatakan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian tentang motivasi perilaku manusia yang ketiga, kita lanjut tentang motivasi perilaku, di mana motivasi perilaku ini mencakup 3 poin, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini bersifat eksternal dari luar. Kemudian yang kedua ini saya letakkan di belakang. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Itu. Maka mereka itu melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Pujian itu kalau anak sekolah, ayo cah bagus, pinter dewi, kan seperti itu nggih Bu. Ayo cah pinter, ayo ndang dilakoni, nanti garap, seperti itu. Kemudian mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, di mana motivasi ini juga bersifat eksternal karena mengharapkan pujian, imbalan, hadiah tadi. Yang ketiga itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Di mana ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi tersebut berperilakunya bersifat internal dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya kita menuju ke hukuman dan penghargaan. Untuk pengertian hukuman di sini, hukuman bersifat tidak terencana. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, di mana murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan, dan murid hanya tinggal menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Di mana hukuman yang diberikan ini bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mungkin hukuman saat ini tidak ada yang fisik ya Bapak Ibu, tetapi kita dari kata-kata kita tentang anak yang melanggar tadi mungkin bisa dirasakan oleh anak yang melanggar. Wah, Bu Guru atau Pak Guru ini wis ngira aku ini, aku keset, aku pemalas, seperti itu. Jadi anak-anak itu sudah mendapatkan hukuman psikis itu yang bisa dirasakan. Kemudian konsekuensi, sedangkan konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya untuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya
di mana konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran tersebut anak sudah mengetahuinya. Pada konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, atau pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, di mana misalnya konsekuensi itu apabila ada anak yang pada waktu tertentu mendapat tugas oleh gurunya, di mana diberi batas waktu selesai tugas tersebut dan ada anak yang tidak menyelesaikannya pada waktu yang ditentukan, maka di situ anak akan mendapatkan konsekuensi. Kalau tidak dapat menyelesaikan tugasnya, nanti akan ditambah tugasnya, misalnya seperti itu. Akan mendapat tambahan waktu belajarnya, seperti itu. Jadi tidak sama dengan teman-temannya yang patuh dengan perintah dari guru tentang penyelesaian tugas yang diberikan. Kemudian dilanjutkan oleh restitusi, di mana restitusi itu merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ahli Gusen 2004. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di mana pendekatan restitusi ini ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Apabila ada anak yang melanggar peraturan, maka kita tidak secepat-cepatnya untuk menghukum, tetapi kita melakukan restitusi ini, melakukan pendekatan dengan restitusi ini. Kita tanggapi, kita ajak anak-anak itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Berarti anak-anak tersebut apabila melanggar peraturan, ada kalanya anak tersebut ada kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi. Tetapi kita belum tahu apabila kita belum menanyakan, kita belum mengajak merefleksi tentang yang mereka lakukan tersebut. Jadi nanti kita akan pada restitusi ini kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak kita. Kemudian ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, di mana pendekatan ini sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, akan tetapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan, di mana proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain ketika proses pemilihan dan mengevaluasi diri telah selesai.
Mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Biasanya anak-anak yang sudah mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, kemudian kita selesaikan, ada saatnya anak-anak itu meminta maaf, gitu Bapak Ibu. Nah, meminta maaf itu bisa untuk memperbaiki hubungan ini, hubungan dengan kelompoknya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah restitusi adalah tawaran bukan paksaan, di mana restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya tetapi konsekuensi. Jadi anak-anak itu untuk bila melakukan hukuman nanti tahu konsekuensinya apa, seperti itu. Terus memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi ini kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, maka guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi, apa yang ia lakukan, ia berada di mana. Murid tidak akan berbohong pada guru. Apabila ditanya oleh guru tentang permasalahannya, murid-murid kita itu akan lebih jujur daripada yang bertanya itu temannya, karena guru itu akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Jadi mau tidak mau anak itu harus berkata apa adanya kepada kita. Yang keempat adalah kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, nyaman. Kebutuhan selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Untuk kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Di sini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya biasanya. Mereka juga belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Tentang kebutuhan ini Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak kita yang membutuhkan rasa kasih sayang. Kenapa saya katakan seperti itu? Anak-anak didik kita di wilayah kita kan rata-rata banyak yang ditinggal merantau. Nah, dari situ kasih sayang dari orang tua itu berkurang. Cukup telepon, video call setiap hari itu sudah selesai. Padahal sebenarnya anak-anak kita itu perlu kasih sayang dengan belayan, dengan suara halus dan seperti itu. Saya buatan percaya dengan cedai Arya mereka. Arya itu kurang kasih sayang. Kalau kita halus ke dia itu cepat ngerti nih, cepat pahami, seperti itu. Saya juga punya anak di kelas 6 itu seperti itu, kurang kasih sayang. Sebenarnya kasih sayang itu luar biasa dari orang tuanya,
semuanya dipenuhi kebutuhannya. Tetapi dengan kasih sayang, mungkin dari hati ke hati itu yang kurang. Saya punya itu Mas Dani, itu luar biasa, anaknya luar biasa bagi saya. Sekali, dua kali, tiga kali dituturi itu seperti itu. Tapi dengan dari hati ke hati tadi, saya mencoba. Kenapa kok kamu melakukan seperti ini, Mas? Karena saya bosan Bu di rumah, nggak ada teman. Mama dan bapak saya pergi terus. Padahal perginya orang tuanya itu kan juga mencari uang untuk dia. Tapi dia tidak paham dengan itu. Jadi dia itu ternyata membutuhkan kehadiran orang tuanya itu dekat itu dekat di depannya, itu dekat di sampingnya, disanding seperti itu. Karena kalau di video call dan sebagainya itu sampai setiap hari itu pagi, siang, sore kayak membeli obat. Tetapi kenyataannya anak tersebut aneh dengan anak-anak yang lain. Ternyata itu yang saya dekati, saya menemukan dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu yang belum terpenuhi. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya, bila ada anak-anak kita yang kok bido seperti itu, kita dekati apa yang kurang kebutuhannya yang belum tercukupi dari anak-anak kita tersebut. Jadi kita mengajar itu tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi kita juga ngomong dan nuntun tadi kembali ke sana. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atau kemampuan, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Di sini, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa. Bila melakukan kesalahan, mereka juga biasanya rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dari kebutuhan dasar penguasaan ini, Bapak Ibu, kita sering memahami dan mengamati anak-anak kita. Bila tentang pengetahuan anak-anak itu kurang, tetapi kenyataannya dia muncul di halaman untuk mengikuti upacara, dia mampu di kepemimpinan menjadi pemimpin upacara. Nah itu, dia ingin mendapatkan penghargaan menjadi seorang pemimpin, ingin tampil. Ternyata sebelum dia tampil itu dia sudah mengamati dulu. Oh, jadi pemimpin upacara kayak gini, kudu tegas, kudu seru suaranya. Setelah dia mengamati, dia mencoba, ternyata bisa. Nah, itu ada beberapa anak yang di dalam kelas itu pengetahuannya kurang, tetapi secara keterampilan dia dapat diacungi jempol, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebebasan itu bebas memilih, di mana kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Di sini kebebasan anak-anak itu bebas, pengen seperti ini. Jadi mempunyai kebebasan, ingin mandiri. Untuk kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, di mana kebutuhan akan kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, yaitu seperti bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga
suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Dari kebutuhan kesenangan ini biasanya kan kita saat menerangkan di depan kelas, tiba-tiba anak itu tertawa sendiri. Terus kita menanyakan, ada apa mas, apa yang kamu tanya? Kamu tertawakan itu berpikir atau tidak nyambung, tetapi dari memorinya sebenarnya dia itu ingat apa yang lucu, ingat apa yang menyenangkan bagi dia. Tetapi pada saat belajar itu dia tidak terpenuhi kebutuhannya tentang kesenangan, jadi tanpa dia sadari dia itu ingat dengan hal-hal yang membuat dia itu senang, jadi bisa tersenyum, bisa tertawa dan sebagainya. Dari sini selain itu, kadang-kadang kita saat menerangkan di depan kelas itu juga anak-anak itu asik dengan mainannya sendiri. Nah di situ anak-anak perlu kebutuhan tentang kesenangan tersebut. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Di mana posisi kontrol restitusi itu ada 5 posisi kontrol menurut Dr. William Glasser dan Gosen. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan terakhir adalah manajer. Yang pertama adalah sebagai penghukum, di mana seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Itu ada ancamannya, mengandung ancaman. Jadi bapak ibu guru yang mengatakan seperti itu menghukum anak-anak dengan kata-kata seperti itu. Kamu selalu saja salah. Jadi ada dari kata-katanya itu ada tekanan yang membuat seperti ancaman, yang membuat guru itu menjadi seorang penghukum. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa pembuat merasa bersalah itu guru dalam menyampaikan itu dengan suara halus. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu nanti anak yang melanggar peraturan itu akan merasa bersalah. Oh iya ya, aku sudah membuat bu guru sedih, aku sudah membuat bu guru susah. Jadi dia sudah merasa bersalah. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat seperti ini? Jadi dengan kata-kata yang halus itu anak-anak akan hatinya merasa bersalah sendiri. Kemudian tentang posisi kontrol sebagai teman, di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, di mana secara positif guru berupaya mempunyai hubungan yang baik dan terjalin antar dengan murid tersebut, jadi bisa menjadi seorang teman. Itu. Terus yang secara negatif itu posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Oh ternyata bu guru tidak membantu saya. Nah, seperti itu. Berarti anak sudah merasa kecewa itu dari segi negatif. Kemudian kok dari segi positifnya, mereka gurunya akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Nah seperti itu. Ayo belajar tertib ya demi ibu, agar kamu menjadi anak yang baik-baik. Seperti itu. Jadi kita ngerangkul kepada anak-anak sebagai teman, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai merasa bersalah namanya tadi. Jadi sebagai teman itu kita bisa merangkul dari anak-anak tersebut yang melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau, di mana pemantau ini adalah mengawasi pada saat kita mengawasi itu kita
kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi tersebut. Posisi pemantau itu berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Contoh-contoh kata-kata yang diajukan pemantau ini adalah peraturannya apa? Kita bertanya kepada anak yang melanggar peraturan tadi. Apa yang sudah kamu lakukan, nak? Nah, itu kembali bertanya. Jadi anak itu berpikir loh, aku tadi melanggar ya melakukan seperti ini. Kembali berpikir seperti tadi mau dipantau. Anak-anaknya tadi yang melanggar peraturannya dipantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini sebagai manajer itu biasanya yang istimewa, yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan, di mana seorang manajer itu adalah posisi guru yang berbuat sesuatu bersama dengan murid, di mana mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi tadi posisi teman dan pemantau itu sudah dilalui oleh seorang manajer itu tadi. Biasanya seorang manajer itu berkata, ayo, apa yang kita yakini sekarang? Nah, kita kembali bertanya tentang keyakinan kelas yang telah kita lakukan. Jadi anak berpikir, oh kita meyakini ini, seperti itu. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kalau keyakinan kelas itu pasti dilakukan, masih dipatuhi, masih diyakini, maka anak tersebut yang melakukan kesalahan itu tadi akan berkata iya, masih dipatuhi, seperti itu. Kemudian untuk tugas seorang manajer itu adalah membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri, di mana seorang manajer itu bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, akan tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat lagi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 kontrol tadi itu adalah mencapai posisi manajer. Yang lebih baik itu adalah mencapai pada posisi manajer ini, di mana posisi ini adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Seperti misalnya seorang anak melanggar, ada anak terlambat, dan tiba-tiba pada saat guru melakukan pembelajaran bersama muridnya di kelas, ada anak yang terlambat masuk. Nah, belum sempat bertanya dia langsung duduk. Pada saat berikutnya gurunya memanggil anak tersebut di ruang guru atau di ruang yang sudah disediakan untuk menyelesaikan permasalahan anak yang melanggar tersebut karena terlambat. Lalu bisa ditanyakan dengan apa yang kita yakini dengan keterlambatan itu. Sebab keterlambatan itu ada apa? Nah, kita bisa memahami kondisi dari masing-masing anak yang melakukan kesalahan tadi. Nah, mengindah pada materi ke-6 adalah keyakinan kelas, di mana keyakinan ini yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Untuk membentuk keyakinan kelas ini, biasanya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, di mana keyakinan kelas ini pernyataannya dibuat dalam kata positif, tidak mengandung kata negatif. Kata negatif itu biasanya menggunakan kata tidak boleh, dilarang, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, itu bisa diganti dengan pernyataan universal seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian bersikap jujur, saling gotong royong, saling bekerja sama, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu kira-kira nanti disepakati bersama-sama guru dan siswa di kelas tersebut yang sesuai dengan kondisi masing-masing kelas, masing-masing anak dalam kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, di mana pada saat curah pendapat itu anak-anak bisa saling berdiskusi, bisa saling berkomunikasi, musyawarah tentang keyakinan kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila keyakinan kelas itu sudah tidak berlaku, sudah tidak sesuai dengan keadaan kelas tersebut, maka keyakinan kelas itu dapat diganti dengan yang lebih baik dari yang kemarin. Contoh keyakinan kelas di sini antara lain selalu bersikap positif, senantiasa mengerjakan tugas, jujur, menjaga kebersihan, saling membantu dengan teman, berangkat sekolah sebelum bel berbunyi, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Contoh bersikap tenang saat pelajaran berlangsung kan bisa dikatakan kalau tertutup dilarang gaduh. Nah, itu kan bisa. Tapi kan itu mengandung kata negatif, jadi bisa diganti bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Materi yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan proses 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah-langkahnya antara lain yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku memiliki alasan, baik perilaku positif maupun perilaku yang negatif. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri kita masing-masing. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam tiga sisi segitiga restitusi, karena langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku, namun sebenarnya banyak guru yang sudah melakukan, tetapi tanpa disadari bahwa itu termasuk pada segitiga restitusi. Biasanya ada anak yang melanggar peraturan, itu guru mesti menanyakan, kenapa kamu melanggar peraturan? Apa tadi yang kamu lakukan sampai seperti ini? Nah, biasanya seperti itu. Nah, segitiga restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tahap menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahap-tahap itu bisa cara menyelesaikan permasalahan anak-anak yang melanggar peraturan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Action, gaya, perhatian, cari perhatian itu. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita akan meyakinkan si anak tersebut dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak baik loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru, Pak guru juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu termasuk pada menstabilkan identitas. Jadi tidak serta-merta menyalahkan anak yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
di mana menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki maksud dan tujuan, baik salah atau benar. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon tadi ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat yang biasa yang mungkin terdengar biasanya dalam tindakan yang validasi tindakan yang salah ini contohnya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih baik dari ini, yang lebih buruk dari ini. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi guru itu kalau sudah menanyakan itu sudah masuk pada tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu termasuk validasi tindakan yang salah. Untuk restitusi, ini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasan mengapa anak tersebut melanggar peraturan dan paham bahwa setiap orang itu pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran atau seringkali memenuhi kebutuhan anak akan menguasai penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah tersebut. Namun, bila kita memahami alasannya, setelah kita mengetahui alasannya mengapa melakukan kesalahan tadi, maka dia akan merasa dipahami, akan merasa dimengerti. Jadi anak itu mempunyai kekuatan internal. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai yaitu tahap 1, maka dan tingkah laku yang salah tadi tahap 2 tercapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Maunya apa? Itu yang dia inginkan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi kita menanyakan kesepakatan kelas, misalnya apa yang tidak sesuai dengan tingkah lakumu ini. Misalnya anak yang terlambat sekolah tadi, biasanya keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah, biasanya datang di sekolah sebelum bel berbunyi, Pak, Bu, nah seperti itu. Berarti anak itu tersebut sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama tersebut. Demikian dari paparan pembahasan materi CGP tentang budaya positif. Tanya jawab. Terima kasih. Sampai di sini monggo. Itu apabila ada yang bertanya atau kita sharing saja. Nanti kita selesaikan bersama tentang cara-cara kita menghadapi peserta didik, menghadapi murid-murid kita yang kira-kira kita arahkan untuk mewujudkan budaya positif ini. Monggo, ada? Monggo, Pak. Ini kok, Pak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Saya menanyakan tentang apa yang disampaikan karena kurang paham. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa menciptakan suasana dalam suasana kelas yang positif maupun di lingkungan kelas kita. Saya ulangi, sebagai seorang pendidik bagaimana dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penanya berikutnya, monggo, satu lagi selain Pak Maria.
Monggo Bu Ika. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya Bu Yeni, yaitu apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Terima kasih. Terima kasih atas Bu Ika dan Pak Naryo yang telah memberikan pertanyaan ya. Monggo kita jawab bersama-sama. Untuk penanya Pak Naryo sebagai seorang pendidik, bagaimana dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita, Pak? Iya. Menurut saya, menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu sebaiknya kita harus ada komunikasi yang baik antar warga sekolah tersebut, di mana ada bapak kepala sekolah, ada guru, teman sejawat, ada peserta didik. Dari situ bila ada hubungan yang baik, ada kerjasama yang baik, ada saling mendukung, akan menciptakan suasana positif, di mana suasana positif ini dapat menguatkan perilaku baik murid, mewujudkan pandangan positif antar warga sekolah tersebut. Jadi selama kita melakukan hubungan yang baik dengan siswa, dengan warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf, karyawan maupun murid-murid kita, maka kita akan menciptakan suasana yang positif di sekolah kita. Jadi apabila ada satu guru yang melakukan kebaikan, misalnya budaya baik, misalnya kita sebelumnya belum ada budaya antri misalnya, untuk melakukan wudhu bersama, wudhu untuk persiapan sholat. Nah, itu kita ikuti, monggo. Guru-guru yang lain, karyawan-karyawan itu bisa mengarahkan pada anak, ayo kita ajak anak-anak untuk melakukan budaya antri ya. Itu kita saling mendukung, kita mempunyai komunikasi yang baik antar warga, mungkin itu akan menguatkan kita untuk melakukan suasana yang positif di sekolah kita. Demikian Pak Naryo. Dipun, monggo kalau ada guru, Bapak Ibu guru yang lain menambah jawaban saya. Boten? Oke, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaannya Bu Ika, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, Ibu? Di sini, apabila tercipta suasana yang positif, maka siswa akan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dari sini, apabila anak-anak belajar dengan nyaman, dengan aman, maka suasananya juga akan nyaman juga. Kita akan menciptakan budaya positif itu dari diri kita sendiri. Jadi kita bersikap positif dulu untuk mengajak anak-anak untuk melakukan budaya positif, bersikap positif, maka harapannya siswa dapat terus mengembangkan potensi. Siswa dapat mengembangkan potensi dirinya dengan optimal. Karena dengan suasana positif tersebut akan tercipta proses pembelajaran murid yang menyenangkan dan berpihak pada murid tersebut, sehingga pembelajaran dapat dengan aktif dilakukan, nyaman, dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Namun begitu, tanpa mengurangi bertumbuhnya kodrat anak yang ada dalam diri anak, sehingga kita bisa memahami kondisi anak tersebut. Masing-masing anak karena mempunyai kemampuan masing-masing, jadi dengan memahami kondisi anak tersebut, kodrat yang dimilikinya, kita dapat melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada anak. Kita menguasai dulu kodrat yang ada pada diri anak tersebut. Demikian Bu Ika, monggo ada tambahan atau tanggapan dari Bapak Ibu yang lain. Kalau kurang jelas, ada yang bisa menjelaskan lagi, monggo. Ya.
cukup. Baik, terima kasih. Penyampaian saya hari ini, bila ada kurangnya daripada diri saya mohon maaf. Saya tidak bisa apa-apa, hanya seperti ini kemampuan saya yang terbatas. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa menerima, bisa mengikuti dengan baik pelaksanaan keyakinan kelas yang akan kita laksanakan per kelas, ya. Nanti setiap kelas kita akan buat keyakinan kelas yang akan disepakati bersama-sama masing-masing kelas. Kemudian akan kita patuhi kesepakatan tersebut. Demikian penyampaian materi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Waktu saya